berjumpa dengan saya, Herfin Arif dari Forum News Network. Dan seperti biasa, saya akan ajak Anda diskusi berbagai topik-topik aktual dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, sehat atau tetap enak? Sehat, tapi jiwa saya terguncang karena COVID akhirnya melesat ke 100.000. Angka yang akhirnya memberantakkan seluruh optimisme pejabat. Iya. Bukannya Anda sendiri sebenarnya sudah yakin bahwa angka 100.000 itu sudah sejak lama tercapai, kan? Iya, dari dulu kita hitung kalkulasi itu. Bahwa itu pasti tembus kalau kebijakannya seperti yang kemarin-kemarin. Dan akhirnya mungkin kita mesti lihat, jangan lagi kita yang ukur sekarang tuh Oxford University, itu peneliti Oxford, dia kasih Indonesia itu Ponten D. Jadi waktu dia bikin ya 2-3 hari lalu kan Oxford akhirnya kasih kita nilai D. Jadi kita betul-betul buruk penanganan COVID. Jadi siapa lagi yang mau bantah tuh kalau udah dibikin parameter begitu? Kalau Anda waktu jadi dosen nilai D itu untuk mahasiswa seperti apa yang Anda kasih Ponten D itu? D itu artinya dungu. D stand for dungu. Jadi Oxford bisa baca peristilahan kita di sini. D artinya dungu. Bukan sekedar nggak lulus. Ya, C itu kan 2 ya biasanya, IPK-nya 2, indeks prestasi 2 itu udah bottom line ya, itu sudah ya kan. Kalau D berarti Iya, kalau D itu kalau D di SD artinya orang tua dipanggil tuh. Jadi kita mesti panggil orang tua karena muridnya dapat D tuh. Ya. Tapi sekarang orang tua justru lagi ngasih nilai A+ pada anaknya tuh. Iya. Nah, bukan urusan COVID ya, ini urusan klepon. Oke. Nanti kita ngomong juga. Saya kira topik yang paling menarik memang soal dari penilaian dari standar and Poor's ya tentang posisi Indonesia. Tapi di luar itu kan berita yang menarik nih. Saya baca berita yang hari ini cukup menarik juga tentang politisi Nasdem nih, bukan dari Jokowi yang ngomong bahwa Jokowi tidak mengizinkan adik iparnya yang di Gunung Kidul untuk maju dalam pilkada ini. Ini menurut saya topik menarik karena di satu sisi kan ada anak dan mantu yang maju juga gitu. Wow, itu luar biasa tuh, artinya Pak Jokowi betul-betul paham definisi dari dinasti itu. Karena dinasti mestinya memang ada kesamaan darah itu. Kalau ipar kan nggak ada kesamaan darah. Jadi ini memperlihatkan bahwa Presiden betul-betul mengerti bahwa hanya dinasti yang boleh mendapat proteksi dari Presiden, yaitu anaknya itu. Kalau ipar itu kadang-kadang dalam sejarah politik, memang sejarah kerajaan Jawa atau kerajaan Eropa terutama itu, ipar itu membahayakan. Karena apa? Karena dia tidak ada hubungan darah, tapi dia ngerti politik istana itu. Jadi seringkali harus dicegah tuh ipar masuk dalam perpolitikan. Padahal tadi saya tadinya menduga, wah ini berarti ada kesadaran Pak Jokowi bahwa politik dinasti itu tidak baik, makanya salah satunya iparnya dicegah. Justru sebaliknya itu. Justru sebaliknya, dia sangat paham itu. Jadi politik dinasti memang mesti pilih kasih itu. Oke. Clear kalau gitu ya, pesan yang sampai clear. Jadi yang masih persoalkan politik dinasti, Pak Jokowi sendiri udah jawab, ini yang disebut politik dinasti. Ipar tidak boleh, anak harus. Itu genealoginya. Ya. Ini untungnya tanya sama Anda ini, karena saya jujurnya saya salah menangkap nih. Saya pikir, ternyata Pak Jokowi paham buruknya politik dinasti jadi dilarang. Ternyata menurut Anda itu kebalikannya gitu ya. Kebalikannya, dan dia mungkin Pak Jokowi habis ada sejarawan ngasih tahu bahwa yang benar politik dinasti itu adalah harus ada hubungan darah. Kalau ipar nggak ada hubungan darah, maka Presiden konsisten bahwa dia hanya memprotek yang ada hubungan darah. Yang tidak ada hubungan darah jangan didukung. Itu plus point buat Presiden tuh. Karena dia mengajarkan hal yang seharusnya. Kalau menantu masuk klasifikasi yang mana? Sama, menantu itu kan tidak ada hubungan darah, tetapi di dalam pewarisan dia dapat itu melalui anaknya itu. Jadi saya kira mungkin nanti akan ada keterangan dari Pak Jokowi lagi bahwa kalau menantu juga boleh itu, karena
masih ada hubungan darah berdasarkan cucunya itu. Kan cucunya kan pasti ada hubungan darah tuh. Kalau ipar pasti dengan sendirinya nggak ada hubungan darah. Jadi cucu presiden nanti akan membenarkan kenapa menantunya boleh itu. Ya. Oke, sekarang dia lompat satu generasi. Lompat satu generasi. Oke. Kalau dulu aktivis tahun 98 kan jargonnya potong satu generasi. Kalau sekarang jadi ada apa jargon baru, lompat satu generasi. Perpanjang satu generasi. Jangan potong, sambung satu generasi. Sambung generasi. Ya. Oke. Di luar itu saya ingin mengajak Anda bicara tentang kondisi BUMN kita. Di luar ribut-ribut soal apa aktivis dari PDI, politisi PDI yang nuntut bagian jatah komisaris, ternyata sebenarnya kondisi BUMN sekarang itu kita memprihatinkan. Kemarin beberapa hari yang lalu kita membaca Faisal Basri, pengamat politik dari UI, bilang mau sampai menangis gitu, karena utang PLN yang sama pemerintah tidak dibayar gitu. Sebelumnya juga Erick Thohir juga menagih utang pemerintah terhadap BUMN yang sampai 113 triliun gitu. Dan termasuk salah satunya PLN. Sebenarnya memang seberapa serius nih persoalan kita di BUMN ini? Kalau lihat data-data dunia itu kan memang sangat rapuh BUMN kita. Dan bulan April lalu pers internasional, Bloomberg, segala macam itu sudah memberitahu atau memberitakan bahaya bahwa utang default BUMN itu mungkin sudah sampai 1.600, 1.700 triliun. Dan itu artinya selama nggak dibayar kan bunga berbunga. Berarti dari April sampai sekarang itu makin besar bebannya tuh. Karena soal-soal COVID tidak memungkinkan ada investor baru tuh. Nah dalam keadaan semacam itu beban BUMN luar biasa, dan karena itu semua karena salah manajemen, karena investasi di bidang infrastruktur berlebihan dan ternyata tidak menguntungkan. Karena kesalahan itu, maka seharusnya ada perbaikan di dalam atau ya semacam koreksi internal. Tetapi justru yang terjadi adalah saling memperlihatkan atau menggeser tanggung jawab. Erick Thohir langsung bilang, Sri Mulyani bayar dulu dong BUMN, hutang pemerintah pada BUMN tuh. Padahal itu urusan internal mereka kan. Misalnya kalau ada konflik begitu kan ada Menko-nya. Erlangga kan bisa panggil dua-duanya, sabar nanti kita biarin Sri Mulyani cari talangan dulu, atau Pak Erick bikin efisiensi lah dulu. Tetapi sama-sama ingin cari keuntungan dari keadaan COVID ini kan. Sekaligus ingin melempar tanggung jawab. Seolah-olah kalau BUMN-nya bolong itu karena pemerintah belum bayar. Memang itu juga poinnya. Tetapi itu juga berhubungan dengan kemampuan BUMN untuk memanage dirinya sendiri kan. Itu soalnya tuh. Nah dalam keadaan kekacauan itu, lalu tadi berita PDIP, para politisi PDIP memeras, dalam bahasa WA itu memeras Erick Thohir. Tentu saja PDIP juga tahu bahwa berdarah-darah BUMN tuh. Tetapi dalam keadaan itu justru orang mau ambil kesempatan. Artinya kira-kira begini, sebelum BUMN bangkrut, mending kita peras dulu Erick Thohir kan. Supaya nanti kalau udah bangkrut, udah default, udah dinyatakan di dalam arbitrase internasional misalnya gagal karena ditagih terus oleh kreditur, lalu dibilang bahwa BUMN-nya bangkrut. Ya, sebelum bangkrut, kalau bangkrut kan hak pihak pertama itu adalah karyawan segala macam tuh. Mungkin juga kompensasi dapat. Jadi dititipkanlah pesan-pesan politis supaya pembagian itu dibagi dulu sebelum bangkrut. Jadi saya bacanya begitu. Politisi menganggap BUMN sebagai sapi perah, bakal kehabisan nutrisi, oleh karena itu susunya diambil dulu. Jadi mereka memeras susu dari sapi perah yang betul-betul udah kurus kering. Itu kelakuan politisi itu. Memerah susu dari sapi yang sudah kurus kering. BUMN adalah sapi yang sekarang udah kurus kering. Kalau kita problem-problem yang muncul di BUMN ini cukup serius ya. Misalnya Faisal Basri menyebut sampai September kalau nggak dibayar bakal bangkrut. Ini ngeri banget nih, kita bisa membayangkan kalau sampai PLN kemudian bangkrut. Dan saya kira pasti itu akan jadi pemerintah all out akan menyelamatkan itu. Kemudian juga kita tadi soal Anda sebut tentang infrastruktur yang memang semua merugi. Tadi saya baca juga
yang tol Trans Sumatera misalnya, yang sebenarnya tidak layak gitu secara keekonomian gitu, tapi Waskita Karya kan dipaksa untuk membangun terus gitu ya. Katanya kalau di Trans Sumatera itu idealnya, ini yang ngomong Direktur Keuangannya, saya tadi lupa apa Utama Karya atau Waskita Karya yang menyebut, Direktur Keuangannya menyebutkan bahwa yang ideal itu yang secara bisnis menguntungkan 25.000 per hari harusnya. Tapi ternyata rata-rata mungkin di bawah 15.000 bahkan 10.000. Ini kan bisa dibayangkan subsidi akan jalan terus. Sebetulnya gampang, solusinya gampang. Kan ini hanya ingin meyakinkan investor bahwa infrastruktur jalan tuh. Kalau mau dijual, mestinya rame tuh kan. Tol itu atau jalan bebas hambatan. Solusinya gampang. Ajak semua menteri, kabinet Pak Jokowi ajak, bikin tur ke Sumatera, lewatin jalan itu, difoto pakai drone, dipublikasi ke publik internasional, supaya investor lihat, oh jalannya rame tuh. Jadi setiap minggu bolak-balik aja tuh jalan tol. Ini kan cuma soal sandiwara kan. Meyakinkan dunia bahwa nggak ada soal dengan investor. Supaya kelihatan, meminjam istilahnya Pak Jokowi, supaya kelihatan... ini. Iya. Kan ini cuma soal pencitraan, gampang aja. Gitu. Nanti kalau ada pembangunan apartemen yang mangkrak, seluruh karyawan BUMN rame-rame kerja bakti di situ supaya di drone, difoto lagi, dipamerin ke dunia. Bahwa nggak ada istilah mangkrak, ini ada kerja terus tuh. Kalau mau begitu pencitraannya tuh. Jadi pimpin aja terus setiap hari supaya ada kesibukan, seolah-olah ada kesibukan. Ya. Jadi saya kira sambil kita nunggu, sambil nunggu daya beli menurun terus kan. Ya. Berarti sebenarnya gagasan Presiden Jokowi itu betul dong, yang bahwa harus kelihatan ada kesibukan. Itu benar dong, Bung Rocky? Benar, dari segi PR bisnis benar. Kan investor nggak mungkin datang ke Indonesia kalau dia nggak ada kesibukan. Jadi sibuk-sibukin aja diri itu. Kalau bisa seluruh wartawan diundang, terus di brief, wah ini hari ini kita akan ada kesibukan, jadi headline lagi itu. Mestinya begitu. Tapi itu kalau penasihat-penasihat presiden itu punya extraordinary ideas itu. Ide gila ada, lakukan itu. Itu sama seperti kejadian di zaman Bung Karno juga begitu. Dibikin aja proyek-proyek mercusuar supaya kelihatan ada kesibukan itu. Padahal sebetulnya inflasi udah 600% tuh. Juga hal yang sama terjadi, dan akuntan bisnis internasional itu tahu bahwa duit COVID itu tidak dipakai buat kesehatan, tapi dipakai untuk menggelorakan ulang aktivitas infrastruktur supaya kelihatan ada progres. Dan ya bagi bisnis mah nggak ada soal, silahkan ambil sebanyak-banyaknya, yang penting kan borg negara itu mereka pegang kan. Jadi dalam setiap saat ya pindah aja tuh, kekayaan negara bisa pindah ke investor swasta internasional. Ya. Tadi kan ada menyinggung bahwa sebenarnya situasi seperti ini sudah dibaca lah. Kalau media, saya kira media internasional bukan mengingatkan ya, dia sudah membaca sejak April lalu situasinya kan semacam itu. Bloomberg yang ada sebut tadi ya. Iya. Nah ini kan kelihatannya mulai sekarang ini satu persatu udah mulai kelihatan berjatuhan kalau lihat situasinya. Dalam perkiraan Anda akan sampai berapa lama ini? Saya kira Agustus September. Orang kemarin bilang Juli Agustus. Orang seolah tidak percaya itu akan terjadi. Nah, pemerosotan itu kan berlangsung bahkan lebih cepat. Karena kalau dia sekedar merosot ekonomi dan pemerintah itu compact, nggak ada soal sebetulnya. Ya masih bisa lah ditangani dengan menjual kredibilitas kabinet. Sekarang di dalam kabinet itu saling amputasi. Erik nagih Sri Mulyani bilang nanti sebentar lagi karena saya lagi nyari duit. Presiden tidak tahu bagaimana cara nyari duit. Jadi koordinasinya hilang. Nah, sementara isu utama kita adalah nanti vaksin udah ditemukan tuh. Ya vaksin itu kan juga jualan. Seolah-olah kalau Indonesia bisa menemukan vaksin, maka ekonomi akan beres. Padahal kita tahu bahwa vaksin itu nanti, kemarin saya baca ada yang bilang nanti 2021 Januari, itu pun masih perlu tiga kali tes segala macam. Jadi seolah-olah pemerintah ini bukan nggak paham, memang dia dungu.
Dia mau jualan vaksin dengan asumsi bahwa internasional akan percaya Indonesia bisa atasi COVID. Padahal seluruh dunia tahu itu 2-3 tahun lagi. Nah, pada keadaan semacam itu, berkejaranlah antara legitimasi dan kemampuan pemerintah untuk menghemat anggaran. Dan itu yang nggak terjadi. Kenapa dia nggak terjadi? Karena mumpungisme jalan terus. Semua korporasi yang ngantri untuk dapat relaksasi itu berupaya untuk dapat gain secepat-cepatnya. Dan udah pasti ada pemalsuan data segala macam kan, supaya anggaran COVID jatuh ke korporasi itu tuh. Padahal dunia juga tahu bahwa korporasi itu bangkrut bukan karena COVID, udah dari 3 tahun lalu tren ekonomi Indonesia memburuk terus kan. Demikian juga BUMN tuh. Jadi ini semacam puppet show gitu, pegelaran boneka versus boneka tuh. Nah, kalau misalnya Presiden tahu bahwa ada krisis di dalam kabinetnya, dia bisa datang dengan ceramah umum, public address, mengatakan bahwa mari kita fokus ulang untuk menapis mana yang bisa ditunda, mana yang masih bisa diteruskan sedikit-sedikit. Tapi Presiden kehilangan kemampuan untuk mengkoordinasi kabinetnya tuh. Kemarin ribut-ribut soal Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan kemudian kasih solusi, oke, kita tahan sebentar, kita evaluasi dulu dana-dana buat apa namanya itu, pelatihan guru segala macam tuh. Tapi orang nggak yakin lagi bahwa Menteri Pendidikan Nadiem itu bicara dari hatinya, jujur mengerti tentang problem pendidikan. Dia cuma mau supaya jangan ribut-ribut dulu kan? Ya. Supaya dia bisa konsolidasi itu. Dan NU dan Muhammadiyah tetap menganggap, ya bukan itu soalnya. Soalnya Anda nggak mengerti esensi pendidikan. Karena ini bukan cuma soal akuntansi kan, tapi esensi pendidikan. Pak Jokowi juga begitu. Bukan sekedar pindah-pindahin mata anggaran, tapi dia nggak ngerti esensi dari membangun manusia. Ya. Nah, itu yang menyebabkan saya anggap mungkin banyak menteri yang udah bersiap-siap untuk nyari kardus. Kardus itu buat biasa kan ngepak karena mungkin bakal di reshuffle atau dia sendiri mau mundur. Nah, ada juga menteri yang akhirnya kasus kardusnya dibongkar lagi, bukan isinya buku tapi isinya duren itu. Oke. Tapi ini mungkin pertanyaan saya dan juga pertanyaan banyak orang, Bung Rob. Kalau sebenarnya kan kita tahu bahwa penyebab utama dari persoalan ini adalah COVID. Mengapa sampai sekarang kemudian masih kelihatan sekali dengan pemerintah justru bukan fokus pada penanganan kesehatannya, tapi pada penanganan ekonominya? Pertanyaan mengapa itu terjadi? Karena pemerintah selalu takut kalau ekonominya memburuk, itu berarti multiplier efeknya pada yang sosial itu berlangsung dalam kan. Jadi tetap di otaknya itu selamatkan ekonomi. Alasannya adalah COVID, maka COVID itu dijadiin dagangan untuk minta kredit baru, minta pinjaman macam-macam tuh. Tetapi internasional tahu permainan ini dan rakyat mengakses berita internasional, bukan berita kabinet kan. Jadi kita semua tahu permainan itu. COVID dijadikan alasan untuk tambah utang. COVID dijadikan alasan untuk publikasi keseriusan pemerintah. Tetapi pemerintah lupa bahwa emak-emak itu lebih banyak baca Bloomberg daripada dengerin keterangan pers dari juru bicara istana atau KSP. Nah itu halo. Saya kira itu emak-emak yang banyak bergaul sama Rocky Gerung yang baca Bloomberg tuh. Itu emak-emak akal sehat begitu tuh. Dan kebanyakan kita sebetulnya nggak peduli lagi kan. Tembus 100.000 itu kan seharusnya mengerikan. Orang nggak anggap itu mengerikan lagi. Dari udah ada, diamin aja tuh. Jadi tersusullah kemampuan pemerintah untuk mengendalikan isu, tersusul oleh fakta-fakta fakta-fakta kontradiktif justru di dalam kabinetnya sendiri itu. Nah kalau misalnya pers betul-betul bisa bongkar apa sih yang diucapin oleh kalau Menteri Perekonomian misalnya mengundang koordinasi menteri-menteri teknis, apa yang diomongin di situ? Atau setelah itu mereka saling WA apa? Mungkin saling ngeledek presidennya tuh. Dan itu bisa kita bayangkan keadaan kekacauan koordinasi pasti akan berujung pada sinisme di antara mereka tuh. Atau Erik mungkin setelah
pers ngomong Sri Mulyani bayar utang negara pada kami, pada BUMN itu ada berapa 140 triliun. Setelah itu mungkin dia WA tuh, begini Mbak Ani, maksudnya nanti balasnya begini WA-nya ya. Jadi TikTok itu terjadi di belakang presiden, pembicaraan itu kan biasa kan, saling kirim messenger kan. Nanti ada yang diplomasi, udahlah kita beresin nanti di komisi 3 apa komisi berapa itu kalau ada soal hukum keterlambatan bayar segala macam. Jadi kelihatannya memang kasihan sebenarnya presiden masih sibuk untuk meminta kesibukan, tapi satu-satunya kesibukan rakyat adalah gosip tentang dinasti. Satu-satunya kesibukan kabinet adalah saling mengumpankan joke antar menteri. Gampang saya membayangkan itu. Kalau ada rapat kabinet misalnya, di mana menteri duduk satu meja, rapat paripurna, itu pasti udah saling senggol dengkul tuh. Lihat tuh, dia ngomong apa, dia bilang kita harus sibuk-sibuk. Jadi itu yang terjadi sebetulnya, demoralisasi. Untung kan sekarang ada jarak gitu ya, ada distinction, jadi nggak bisa nendang kaki sembarangan gitu, karena akan ketahuan jarak yang jauh. Iya, tapi menterinya punya dua handphone. Yang satu handphone buat dengerin briefing presiden, yang satu WA tuh buat saling kirim di antara WA grup mereka tuan. Doi ngomong apa tuh ya? Oke, kembali ke topik soal BUMN yang tadi kelihatannya banyak sekali yang akan berjatuh berkolek lah, bangkrut kalau bahasanya pengamat kita Faisal Basri gitu. Apa yang Anda bayangkan itu kalau skenario itu memang betul terjadi? Bulan September pembicaraan antara Faisal Basri dengan Dirut PLN mereka bangkrut. Mungkin sekali akan dikeluarkan perpu baru lagi atau perpres apa segala macam apa dalam upaya untuk bail out. Karena kalau dia betul-betul terjadi, itu istana itu dikepung oleh obor. Bukan untuk membakar, untuk melihat wajah presiden seperti apa siluetnya tuh. Kan itu soalnya tuh. Dan nanti politisi akan kipas segala macam. Jadi pasti dengan sendirinya akan ada upaya untuk penyelamatan PLN. Tapi itu berapa lama berlangsungnya? Karena efek berantainya kan bukan cuma PLN kan. Supplier PLN juga akhirnya nuntut juga tuh. Jadi ini satu paket domino efek itu akan terjadi karena cara pemerintah menyusun anggaran dari awal udah penuh dengan supir ugal-ugalan menyusun anggarannya. Yang kedua, BUMN sekarang sedang dinilai secara total oleh para kritisi yang menganggap bahwa ini Menteri BUMN nggak ngerti apa fungsi BUMN. Jadi BUMN dengan causa celebre Pertamina, orang akan anggap bahwa seluruh BUMN itu yang seharusnya dimiliki oleh rakyat, sekarang dijadikan lahan bisnis tok itu. Jadi pengertian BUMN, badan usaha milik negara, di mana setiap kali ada perubahan misi harus call warga negara sebagai pemegang saham bumi dan segala isinya, itu dianggap sebagai kecerewetan. Jadi direksi, komisaris, dan menteri BUMN tidak lagi mengerti bahwa BUMN itu adalah milik rakyat. Karena apa? Karena isinya adalah fosil nenek moyangnya tuh, bukan sesuatu yang dibuat dari pabrik. Terutama BUMN yang berbasis sumber daya. Jadi dua hal, bahwa ideologi dalam mengelola BUMN nggak dimengerti oleh menteri dan korporasi dan komisaris-komisarisnya itu soalnya, dan itu soal ideologis yang merupakan hak warga negara untuk tahu cara mengelola BUMN demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk demi keuntungan. Itu satu. Dan kedua, soal akuntansi di dalam utang piutang BUMN. Jadi dua soal itu menjadi pusat sorotan publik. Nah, dalam keadaan semacam itu, presiden tidak mengerti bahwa dua hal ini tidak dimengerti oleh kabinetnya tuh. Kenapa? Karena kabinetnya cuma ingin agar supaya bail out. Kan itu aja kan. Ya. Nah, supaya bisa bail out, maka
undang-undang COVID itu dijadikan borgnya, dijadikan jaminan bahwa nanti silahkan lakukan segala sesuatu, nggak akan ada pidana. Tetapi beberapa pejabat mengerti bahwa kemungkinan ada pidana. Karena soal korupsi itu bukan sekedar pada kebijakan, tapi undang-undang anti korupsi, undang-undang pemberdayaan negara juga mengatur hal yang tidak diatur dalam undang-undang penyelamatan ekonomi itu. Jadi birokrasi juga takut sebetulnya bahwa nanti dia akan dipersoalkan nanti. Lain kalau presidennya seumur hidup, nanti 20 tahun lagi, ya itu sama aja. Begitu presiden diganti 2024 atau sebelum 2024, ini kena semua nih. Pejabat-pejabat yang memakai diskresi itu. Dan itu yang ditakutkan sebetulnya, karena akan dituntut oleh publik. Itu menjelaskan mengapa kemudian Presiden selalu mengeluhkan soal penyaluran anggaran, penyerapan anggaran, walaupun sudah ada undang-undang COVID, tapi masih jadi persoalan gitu ya? Ya, kan tidak semua pejabat itu tolol kan secara hukum kan. Banyak yang ngerti bahwa ini ada bahayanya. Ya, kalau Presiden bilang, sudah kalau kalian masih kurang aturan, takut masih bolong aturan, beritahu, kami akan buatkan perpu, perpres segala macam, walaupun itu menabrak konstitusi. Kan itu Presiden kan katakan itu kan, apa kurang backup regulasi, beritahu kami buatkan. Saya sebagai Presiden akan buatkan regulasi. Lo bikin regulasi, emang kayak bolak-balik martabak apa segampang itu, atau goreng pisang. Oke, jadi kalau kembali ke soal BUMN tadi, kita memahami mosaik persoalan di Indonesia ini. Iya, mosaiknya ya. Ya, BUMN ini menjadi perca yang melengkapi gambar kekisruan dari seluruh pengelolaan negara kita saat ini. Saya kira itu yang akan terjadi. Ya, mungkin ya, jangankan 2 minggu, mungkin dalam seminggu ini soal BUMN ini akan jadi sorotan utama di dalam negeri karena problem ideologis tadi, terutama karena kasus Pertamina dan PLN. Dan kedua, tuntutan dari pebisnis dunia tentang status dari BUMN itu sebagai jaminan bahwa iklim berbisnis Indonesia itu masih rasional atau skala ekonominya masih memungkinkan investor datang. Jadi investor dunia juga nunggu soal itu BUMN, dan itu yang menunjukkan kepanikan dari Erick Thohir, sehingga dia cepat-cepat ingin 1.000 bulan ini bayar dong supaya balance sheet di dalam pembukuan tidak terlihat minus atau kembali jadi bonafide untuk ditawarkan pada investor kan. Gampang sekali, nggak usah rumit-rumit lah melihat begituan, karena justru politik Indonesia itu dikelola dengan variabel yang asal ditaruh aja tuh, bukan dalam sistem rasional. Kalau turun sekian persen itu artinya bahaya, sama seperti apa namanya tuh, naikin batas utang ke 3-5% atau dianggap bahwa utang kita itu terhadap PDB masih di dalam batas aman karena langsung diperbandingkan dengan dunia lain. Orang lupa atau pemerintah nggak mau terangkan bahwa utang itu nggak ada soal kalau daya kita untuk membayar ada. Dari mana daya membayar itu? Ya dari pajak. Apakah pajak kita setaraf dengan rasio pajak Amerika atau Jepang? Ya enggak. Pajak kita 9% kan dibandingin dengan yang udah 41%. Jadi pemerintah selalu menipu dirinya sebetulnya kan. Dia tahu dia nggak bisa naikin tax ratio, tapi dia bilang bahwa kalau kita berutang aman karena kita mampu bayar. Ya orang tahu mau bayar pakai apa. Ya. Ngumpulin pemajak aja nggak bisa itu. Oke. Ini kelihatannya kalau semacam bangunan kardus ini mulai ya, kita mulai masuk fase yang ngeri-ngeri sedap nih, karena gampang sekali ada hanya dorongan kecil aja udah bisa jadi runtuh. Ini kayak betul itu bangunan kardus dibangun di atas pasir di tengah badai. Jadi lengkap bener. Kelihatannya sudah runtuh sebetulnya. Saya anggap bangunan kardusnya udah hilang. Yang ada tinggal fotonya tuh. Fotonya itu yang dibawa kemana-mana. Masih ada loh bangunannya dengan fotonya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Oke, salam akal sehat Hersu. Bye. Bye.